Selamat pagi Mbak. Pagi. Gimana kabarnya Mbak sebelumnya? Alhamdulillah ya, gini aja Kak. Boleh tahu datang ke sini dengan siapa ya? Kebetulan saya datang ke sini sendiri. Mungkin supaya kita kenal lebih dalam ya, boleh Mbak memperkenalkan diri lagi. Nama saya Fatimah Zahra. Saya mahasiswa dari salah satu universitas Islam. Baik, untuk perjanjian yang sebelumnya kita sudah sepakati bahwa hari ini kan kita akan mengadakan sesi konseling nih Mbak. Cuman anggap saja pada pagi hari ini kita ini sedang berbincang-bincang biasa gitu agar Mbaknya lebih rileks bisa. Mungkin langsung saja Mbak boleh menceritakan apa yang menjadi masalah Mbak. Oke. Jadi gini Kak, saya dulu kan pernah mondok Iya. Nah, waktu saya mondok dulu itu saya mendapatkan perlakuan bully dari teman-teman dan juga kakak kelas saya, sehingga membuat saya trauma sampai sekarang dan sulit untuk membuka diri dan juga sulit untuk bersosialisasi kepada orang-orang di sekitar saya. Jadi dulu waktu saya masih mondok, saya itu kan orangnya pendiam dan cukup sulit untuk beradaptasi dengan orang-orang baru. Jadi sewaktu saya di pondok itu saya nggak punya teman, hingga suatu ketika saya itu mencoba untuk gimana caranya saya itu ingin punya teman nih di dalam pondok tersebut. Sewaktu saya mondok, saya bergabung di dalam suatu kelompok. Dan karena di sana saya adalah orang baru di dalam kelompok tersebut, saya mau aja nih gimana pun caranya supaya saya tuh bisa diterima di dalam kelompok tersebut. Jadi apapun yang mereka suruh, apapun yang mereka perintah kepada saya tuh saya lakukan, karena saya khawatir jika saya tidak melakukan apa yang mereka perintahkan kepada saya tuh saya tidak ditemani lagi gitu. Karena sebelumnya saya memang tidak punya teman, jadi kelompok itu tuh teman pertama saya gitu. Hingga suatu ketika saya merasa lelah nih saat berada di dalam kelompok tersebut, karena saya rasa selama saya berteman dengan mereka tuh saya mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya sebagai seorang teman, melainkan seperti seorang, bahasa kasarnya, babu gitu ya Kak. Iya Kak. Kelompok tersebut dan ya sendiri lagi, kemana-mana sendiri, melakukan apapun sendiri, berangkat ke sekolah sendiri, ngaji sendiri, pokoknya apapun kegiatan saya sehari-hari saya lakukan sendiri. Hingga suatu ketika itu ada kakak tingkat yang melihat saya kemana-mana itu sendiri, karena di pondok pesantren itu senioritasnya masih sangat kuat ya Kak. Hingga mereka menganggap saya itu karena saya tidak punya teman, saya selalu apa-apa sendiri tuh, mereka menganggap saya itu sebagai anak yang culun, anak yang pokoknya susah lah untuk bersosialisasi, sehingga mereka tuh mengata-ngatai saya, mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang kurang pantas, sehingga itu menjadikan trauma ke diri saya sampai detik ini. Sehingga pada saat saya kuliah sekarang ini, di kelas ini kan kalau perkuliahan pasti harus memiliki teman, karena harus memiliki lingkungan sosial yang lebih luas ya daripada di pondok. Jadi pada saat kuliah ini saya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan teman-teman sekelas saya, sehingga saya bingung saat kuliah itu gimana saya mengerjakan tugasnya. Saya ingin bertanya kepada siapa, karena saya tidak mempunyai teman yang saya percaya gitu. Hingga saat ini trauma itu masih terbawa, sehingga saya mengalami yang namanya sulit untuk percaya dengan orang-orang baru dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin segitu dulu cerita dari saya. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih yang Mbak sudah
berani menceritakan masalah Mbak dan sudah mempercayakan saya untuk membantu mendengarkan, membantu menyelesaikan mungkin dan nanti memberikan solusi dari saya dari masalah Mbak itu tadi. Mungkin begini Mbak, solusi dari saya, Mbak Fatima ini bisa memikirkan kembali dan meyakinkan ke diri Mbak bahwasanya lingkungan perkuliahan ini berbeda gitu dengan lingkungan pondok sebelumnya gitu yang Mbak alami pada waktu itu. Nah, di lingkungan perkuliahan ini tidak semua orang itu mempunyai perilaku yang sama gitu seperti dulu. Mbak juga harus lebih sering berpikir positif nih, bahwasanya kehidupan perkuliahan ini akan baik-baik saja. Terus Mbak harus berpikir bahwasanya di perkuliahan ini pokoknya nggak kayak yang waktu di pondok dulu. Mbak harus berpikir positif terus. Nah terus Mbak juga harus lebih membuka diri dan mulai berbaur di perkuliahan karena di perkuliahan ini gimana ya Mbak ini nggak bisa gitu melakukan semuanya itu sendiri. Pasti kita butuh sekali teman seperti itu. Mungkin itu sedikit solusi dari saya Mbak. Mungkin saya tanya lagi Mbak, bagaimana nih setelah menceritakan permasalahannya saya perasaan Mbak? Perasaan saya sekarang sudah cukup lega, jadi saya juga sudah tidak terlalu memikirkan permasalahan yang saya alami karena sedikit-sedikit saya sudah dapat solusi dari. Baik, untuk ini kan karena sesi ini bertahap, kira-kira Mbak ini kapan nih ada waktu luang lagi? Mungkin di hari Sabtu. Di jadwal saya hari Sabtu ini ada kosong, jadi mungkin nanti kita untuk lebih jelasnya kita bisa informasi lebih tepatnya di chat via chat aja. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih ya Kak. Ya.